Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jeffrey Gozalfa. Saya dari kelas Ilmu Perundang-undangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas merupakan sebuah unsur penting terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena asas merupakan landasan akar dari suatu permasalahan pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada asas-asas hukum yang telah digariskan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, yaitu asas material dan asas formil. Yang pertama, asas formil. Asas formil ini landasan normatifnya terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama itu adalah asas kejelasan tujuan. Asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai. Karena peraturan perundang-undangan itu kan sangat luas untuk masyarakat, jadi tujuannya itu harus jelas, tidak boleh abstrak. Yang kedua adalah asas kelembagaan atau pejabat yang tepat. Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara dan pejabat negara yang berwenang, pada asli mengandung akibat hukum, yaitu dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Batal demi hukum maksudnya adalah dianggap peraturan itu dari awal sudah tidak ada jika dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Kalau dapat dibatalkan itu maksudnya adalah dapat dibatalkan oleh para pihak-pihak, kecuali jika tidak ada pihak yang meminta untuk dibatalkan, maka peraturan itu tetap berjalan. Namun jika ada yang meminta pembatalan, maka peraturan itu batal, sama jika peraturan itu dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang ketiga adalah asas kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan. Dalam setiap pembentukan peraturan perundangan, semakin tinggi peraturan perundangan itu, maka semakin abstraklah isi dari peraturan perundang-undangan itu. Contohnya adalah Undang-Undang tahun 1945. Itu memuat hal-hal abstrak. Berbeda dengan semakin ke bawah, yaitu seperti TAP MPR, bawahnya lagi, dan undang-undang. Kalau undang-undang itu telah memuat lebih konkret lagi, lebih rinci dari abstrak itu. Yang keempat adalah asas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan, baik berlandaskan sosiologis, filosofis maupun yuridis. Secara filosofis maksudnya adalah apa yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kalau sosiologis adalah peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu. Dan yuridis ini adalah jika peraturan perundang-undangan itu mempertimbangkan apakah ada kekosongan hukum atau tidak, perlu diganti ke peraturan perundang-undangan yang lama. Jika ada peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka perlu diganti. Itu yang termasuk namanya landasan yuridis. Yang kelima adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam adalah asas kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi persyaratan serta bahasa hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara satu hukum dengan hukum yang lain. Yang ketujuh adalah asas keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan dari pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberi masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun dalam aspek keterbukaan ini masih belum menjangkau semua masyarakat, karena contohnya kemarin saja RUU banyak lapisan masyarakat yang memprotes. Namun tetap saja pihak DPR yang bertugas untuk membentuk peraturan perundang-undangan itu tidak mengurusi masyarakat, sehingga aspek keterbukaan ini masih perlu dipertanyakan di negara kita. Yang kedua adalah asas material. Asas material ini landasan normatifnya terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas material ini berisi satu adalah asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Namun kembali lagi, asas ini sepertinya tidak berjalan di negara Indonesia,
karena justru malah menyengsarakan masyarakat kenyataannya. Yang kedua adalah asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harta dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Asas ini harus mengutamakan kepentingan HAM dalam konteks negara Indonesia. Justru asas ini tidak terpakai karena kenyataannya banyak sekali kasus di Indonesia yang justru merugikan dan mengambil dari hak asasi masyarakat kita. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus menjaga sifat dan watak asli dari negara Indonesia itu otentik, tidak boleh tercampur dari negara-negara luar. Yang keempat adalah asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini DPR membuat peraturan harus musyawarah dan harus satu suara untuk membuat peraturan itu dan harus disetujui oleh Presiden. Yang kelima adalah asas kenusantaraan, bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia, dan materi muatan peraturan perundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kembali lagi, dalam asas kenusantaraan ini masih dalam prakteknya ada yang tidak sesuai dengan asas, yaitu seperti daerah Papua. Daerah Papua itu tertinggal. Yang keenam adalah asas Bhinneka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan beraneka ragam penduduk, agama, suku, golongan, dan lain-lain. Karena negara kita ini sangat luas, sehingga kadang dalam prakteknya agak berbentrokan karena saking beraneka ragam dalam negara kita ini. Yang ketujuh adalah asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Namun kembali lagi, dalam konteks negara Indonesia, asas ini sepertinya tidak terpakai. Bahkan ada istilah hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang kedelapan adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain jenis agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Hampir sama seperti asas keadilan tadi, terutama dalam asas kesamaan kedudukan ini status sosial sangat krisis keadilan. Yang kesembilan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus dapat mewujudkan ketertiban dari masyarakat melalui jaminan kepastian. Karena negara kita adalah negara civil law, bukan common law. Civil law itu adalah tujuannya adalah kepastian hukum, sedangkan common law itu adalah keadilan hukum. Yang ke-10 adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara. Namun kembali lagi, dalam asas ini sering terjadi perbentrokan antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan dari para pejabat yang membuat peraturan perundang-undangan itu, sehingga asas ini perlu dipertanyakan di negara kita. Asas ke-11, asas yang terakhir, yaitu adalah asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Contohnya adalah hukum pidana, yaitu adanya asas legalitas, terus equality before the law. Sedangkan kalau ada lagi hukum perdata seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikat baik, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.